Kehidupan itu seperti busur dan anak panah ini. Jadi ketika orang mengalami kesusahan, jatuh di lubang yang dalam, itu sebetulnya dia sedang dipersiapkan. Halo Sobat Listeners Indonesia, ketemu lagi dengan saya Anes Wibowo. Hari ini saya membawa sebuah busur dan anak panahnya. Oke, kehidupan itu seperti busur dan anak panah ini. Jadi ketika orang mengalami kesusahan, jatuh di lubang yang dalam, itu sebetulnya dia sedang dipersiapkan. Filosofinya adalah seperti anak panah ini, dia ditarik ke belakang, menyakitkan prosesnya, sakit. Tapi ketika dia sudah waktunya, ketika tali busur ini dilepaskan, maka si anak panah akan melesat dengan sangat cepat menuju ke sasaran. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita jatuh, saat kita terpuruk di lubang yang dalam, jangan pernah takut. Selalu berharap bahwa nanti setelah hujan, matahari akan terbit. Itulah kehidupan kita, dan itu sudah hukum alam. Ada yang bangkit, ada yang jatuh, pasti ada yang bangkit. Begitu seterusnya. Nah, hari ini saya ingin membahas satu novel yang sangat-sangat menjadi favorit buat saya. Ini trilogi. Ada 3 segmen, karangan dari Bapak Ahmad Fuadi, yaitu Negeri 5 Menara. Buku ini luar biasa sekali, jadi banyak menginspirasi anak-anak muda yang di daerah ya. Ini kan bercerita latar belakangnya dari daerah Sumatera Barat. Memang dari sana itu banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sastrawan yang luar biasa, yang banyak kita kenal lah di waktu kita sekolah dulu ya. Ini Negeri 5 Menara ini mengilhami saya. Saya berada di dalamnya betul-betul. Kayak saya ngerasa bahwa Alif, tokoh utama dalam novel ini, seperti kehidupan saya, meninggalkan kampung halaman untuk meraih satu tujuan. Dan Alif berhasil melakukan itu. Bukan hanya Alif, tapi sahabat-sahabatnya juga mampu melakukan itu. Alif itu lahir di sekitar Danau Maninjau, dan dia nggak pernah pergi kemana-mana. Dia habiskan hari-hari kecilnya bersama dengan keluarganya, dengan teman-temannya, main bola, nyari durian, main di Danau Maninjau ya. Dan tiba-tiba dia harus dikirim ke daerah Jawa untuk sekolah pesantren. Padahal dia niat sekali ingin menempuh pendidikan di luar pesantren. Dia pengen banget sekolah umum, nggak cuma dari SD itu madrasah terus gitu ya, SMP madrasah. Nah, pada waktu setelah lulus madrasah itu, dia ingin sekali sekolah yang umum, entah negeri atau swasta lah, tapi yang jelas bukan madrasah. Tapi keinginannya ini ditentang sama ibunya. Ibunya pengen Alif itu menjadi seperti buya-buya di tempatnya, menjadi ahli-ahli agama, supaya bisa menolong keluarganya. Nah, bagaimana Alif ini bisa menyelaraskan antara keinginan ibunya sama cita-citanya dia? Ini menarik sekali. Nah, akhirnya singkat cerita itu Alif dikirim ke Jawa Timur. Anak yang nggak pernah pergi kemana-mana, tiba-tiba
harus keluar dari daerahnya, harus meninggalkan jauh keluarganya, ayah ibunya. Perasaan gimana coba? Tapi itu yang terjadi. Cuman ternyata bayangan Alif itu nggak seseram yang dia bayangkan. Di sana dia ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Ada Raja dari Medan, ada Atang dari Bandung, ada siapa lagi tuh yang dari Goa, kemudian dari Sumeneb, Jawa Timur, Dul Majid ya, Dul Majid dari saya lupa itu. Dul Majid itu kalau nggak salah dari Surabaya. Nah, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb. Ya, itu jadi ada 5 orang yang bersahabat erat. Mereka tiap hari berkumpul di bawah menara masjid. Nah, di situ setiap senja mereka melihat awan-awan berarak. Awan-awan yang bergulung-gulung, mereka selalu melihat itu, dan mereka menganalogikan atau mengumpamakan awan-awan itu adalah pulau-pulau atau benua-benua yang ingin mereka datangi suatu hari nanti. Jadi yang ada yang nunjuk, oh itu kayak Amerika, aku pengen ke Amerika. Itu kayak ke Eropa, aku pengen ke Amerika. Ke Eropa, nah seperti itu. Jadi manis sekali. Belum lagi ketika Alif melihat waktu baru-baru nih, melihat bagaimana pertandingan sepak bola, komentatornya itu berbahasa Arab, bukannya bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang dicampur. Nah, itu menarik sekali. Kemudian ada yang ngelindur pakai bahasa Inggris. Nah, itu lucu buat dia. Dan satu hal yang bikin dia menangis dan rindu kampung halaman dia ketika ada satu lagu yang membuat dia sedih, antara pengen pulang, antara gimana ya waktu di perantauan itu. Lagu ini nih, Hilah stulil firdausi hala wala halan naril jahimi fahabli taubatan wafir zunubi wa innaka ghafirun zambi azimi. Syair Abu Nawas. Itu membuat dia begitu ya bercampur aduk antara terharu, antara pengen pulang, banyak sekali, antara kerinduan dia sama orang tuanya, kampung halamannya. Dan lagu ini terbawa ketika nanti, suatu hari nanti, si 5 sahabat ini bertemu. Itu dinyanyikan lagi. Woi, keren banget. Ya, itu kira-kira gambaran dari Negeri 5 Menara, karya Bapak Ahmad Fuadi. Luar biasa. Thank you Pak Ahmad, banyak mengilhami anak-anak muda Indonesia. Ya, oke. Dan akhir ceritanya ini nanti bagus banget. Jadi masing-masing itu jadi sesuai dengan cita-citanya, menjadi orang yang sesuai dengan cita-citanya. Alif dengan, ada deh, nanti sambil dengerin ya, nggak enak kalau misalkan, nggak enak kalau misalkan saya harus menceritakan di sini. Nanti aja dengerin Alif jadi apa, Raja jadi apa, Dul Majid jadi apa, Atang jadi apa, itu ada semua. Dan amazing banget. Oke, buat yang suka membaca, silahkan baca di bukunya Pak
Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara, trilogi Negeri Lima Menara. Untuk yang mau mendengarkan, nggak mau repot-repot membaca, cukup mendownload aplikasinya di Storytel. Nah, dengerin di situ, Negeri Lima Menara karya Bapak Ahmad Fuadi. Ini buku bagus sekali, dan semoga menginspirasi banyak orang. Oke, listeners Indonesia, selalu semangat dan tetap tersenyum dan bahagia.